Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer bacaan aku ini bersifat general reading, di mana nanti mungkin energinya bisa resonate hanya sebagian aja atau bahkan mungkin tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Jadi kalau mau ketemunya mungkin udah sebulan setelah di-upload atau mungkin seminggu gitu ya, itu tidak ada batas waktunya ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, komen ya. Itu sudah mendukung aku juga ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, aku akan cek. Ada seseorang yang sebenarnya dia itu orangnya cuek ya, cuek, kemudian tuh kayak tidak peduli sama kamu ya, padahal aslinya dia tuh sangat care, sangat sayang, sangat perhatian ya. Mungkin dia orangnya juga sedikit pendiam, atau memang dia orangnya tidak bisa mengungkapkan perasaannya ya. Oke, kita cek siapa sih orang ini yang sebenarnya dia itu sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu gitu ya. Ada energi apa? Oke. Di sini sudah ada Nine of Pentacles ya. Yang aku lihat kayak orangnya itu mungkin jiwanya mandiri, kemudian itu dia suka pekerja keras ya, suka sekali mencari uang, pekerja keras, mandiri, kemudian kayak mungkin orangnya juga masih suka yang senang-senang. Jadi memang dia tuh kalau banyak uang atau misalkan lagi ada rezeki nih, dia memang pengen gitu ya membahagiakan orang sekitarnya, mungkin traktir temen, orangnya ya suka traktir teman, kemudian mungkin juga dia sering beliin kamu kalau lagi ada rezeki gitu ya. Oke, ada energi apa orang yang ini yang sebenarnya sangat peduli sama kamu, cuman mungkin dia gengsi gitu ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada the devil ya, mungkin orangnya sangat menggoda ya teman-teman ya. Ini kan kayak suatu godaan gitu ya. Nah, di sini the devil itu bisa diartikan juga orang yang ketarik di sini adalah orang yang punya aura penggoda. Jadi kalau misalkan dia diam tuh kayak diamnya aja tuh udah kamu tuh tergoda gitu loh orangnya ya. Punya aura yang mistis ya kayaknya ya kalau menurut secara koneksi gitu ya. Kemudian di sini tuh ada Jasmine ya. Mungkin kemarin juga sempat ada perdebatan-perdebatan kecil, atau mungkin kalau kalian tidak berantem, tidak sedang berantem, mungkin ini orangnya tuh yang eee, apa ya namanya ya, dia tuh kayak ini loh, kalau misalkan lagi ada sesuatu yang dia pengen bicarakan dengan kamu tuh, pengennya jangan dibantah, terus kemudian, pengennya juga selalu menang ya, berarti mungkin dia tuh orangnya kritis ya, orangnya kritis. Kalau misalkan ada hal yang tidak dia sukai, dia tuh akan, mencoba untuk bilang sama orang itu bahwa, "Oh ini tuh nggak bagus, ini tuh nggak boleh," kayak gitu. Orangnya kritis ya teman-teman ya. Terus kalau bicara sama kamu tuh kayaknya juga pengennya tuh kamu yang mendengarkan dia gitu ya, karena dia menganggap kayaknya mungkin kamu tuh lebih di bawah dia pengalaman hidupnya, itu juga bisa terjadi kayak gitu ya. Kemudian di sini ada energi Queen of Wands ya. Di sini kayak energinya mungkin seorang queen, seorang ratu ya. Di sini seperti dia tuh pengen bertumbuh ya. Mungkin dengan dia melihat bahwa memang kamu karakternya tuh bisa mendukung dia, mendukung secara energi, mungkin kamu lebih positif, kemudian kamu juga orangnya juga mungkin juga sefrekuensi sama dia gitu ya. Jadi apa yang dia pikirkan kamu juga sama gitu. Satu pemikiran sama dia, punya ambisi yang sama lah gitu ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands yang aku lihat kayak mungkin orangnya tuh sering ada kegagalan, atau pernah ya, kalau nggak sering dia tuh pernah ada kegagalan, tapi orangnya tuh pengen bangkit, pengen bertumbuh lagi, pengen memperbarui kehidupan dia. Jadi orangnya bukan orang yang males ya, apalagi tadi juga ada energi workaholic kan, pekerja keras. Jadi memang orangnya ini dia tuh kalau misalkan ada sesuatu yang pernah dia terpuruk ya, mungkin dia pernah ada posisi dia bangkrut, atau dia PHK, atau dia mungkin ada kerugian-kerugian yang lain secara material gitu ya. Orangnya tuh mudah bangkit, udah
Selain dengan itu juga kalau misalkan dia itu pernah gagal di pernikahan atau mungkin dia gagal dalam percintaan lah ya, dia tuh orangnya bangkit dan tidak mudah terpuruk meskipun dia tuh mungkin ada sedih, ada kekesalan, tapi dia orangnya tidak mudah terpuruk yang lama gitu ya. Jadi memang orangnya tuh, mau bangkit, mau tumbuh gitu ya teman-teman ya. Oke, ada energi apa lagi di sini kita lihat. Orang yang gengsi, tapi sebenarnya dia itu sangat peduli sama kamu. Yang gengsi, tapi dia tuh sangat peduli sama kamu. Oke, ada the moon ya. Mungkin juga kamu tuh ada energi menghangatkan dia atau ada energi kamu tuh bisa menumbuhkan rasa percaya diri sama orang ini ya. Dan juga mungkin juga ada kemungkinan bahwa eh, pemikiran kamu tuh membuka sesuatu yang terjadi di diri dia. Mungkin kalau misalkan kemarin tuh orang yang bebas, dia orang yang bebas, orang yang apa namanya punya ambisi yang cenderung negatif gitu ya. Setelah ketemu dengan kamu, setelah dia berkenalan dengan kamu atau ada koneksi dengan kamu, dia energinya tuh membaik ya, kemudian dia tuh kayak terbawa, positifnya gitu ya. Kemudian di sini ada energi 6 cups yang aku lihat kayak mungkin ada energi masa lalu, bisa jadi ini mungkin orang yang sudah pernah ada hubungan sama kamu ya, orang masa lalu atau mungkin, ini juga teringat dengan mungkin mantan, mungkin, pernah dekat gitu ya, karena ada energi masa lalu. Aku nggak mau membuka ini khusus orang baru atau apa, yang pasti ini pernah ada koneksi sama kamu, atau mungkin bisa juga ini diartikan bahwa hubungan kalian ini sudah lama, lebih dari 3 tahun, 4 tahun gitu ya, bukan hubungan yang baru kemarin gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketarik di sini ada King of Pentacles, dari keuangan orangnya kayaknya, sudah mapan ya teman-teman, sudah mapan, kemudian kayak, udah apa namanya, pekerjaannya udah mantap, udah punya pekerjaan tetap lah gitu. Jadi, untuk keuangannya oke. Jadi kamu kalau misalkan ini kamu sampai berjodoh sama orang ini, dia cocok ya teman-teman ya, karena memang orangnya tuh suka dengan uang, berarti memang pekerja keras ya, bukan yang pemalas. Kan ada orang yang suka uang tapi orangnya pemalas pengen dikasih. Nah, ini orangnya enggak. Yang aku lihat dia orangnya, mandiri, terus kemudian juga dia tuh tanggung jawab dengan keluarganya, orang tuanya, keluarga, saudara, ponakan, kakaknya, apalah siapalah ya, pokoknya dianya punya tanggung jawab yang besar dan dia sangat peduli dengan keluarga ya, penyayang gitu orangnya. Makanya kalau sampai ini kalian memang nanti ada takdir jodoh ya sama orang ini, dia bakalan membahagiakan kamu. Tuh kan keluar nih, dia punya impian, punya harapan, tentang kebahagiaan duniawi ya. Berarti mungkin dia punya mimpi ingin tumbuh bersama kamu, pengen sukses bersama kamu. Nanti kalian bisa mungkin punya bangun rumah, punya mobil mewah ya, atau mungkin kalian juga nanti akan menabung bareng gitu ya untuk, tabungan pernikahan juga bisa. Karena seperti yang aku tadi omongin kan baru selesai aku ngomong, terus keluar kartu ini ya, bahwa memang orang ini adalah orang yang punya ambisi untuk sukses, untuk dia ini, eee, nanti pengen gitu ya, angan-angannya dia tuh pengen membahagiakan kamu ya. Makanya aku lihat di sini, kenapa sih orang ini kok, eee, dia tuh sebenarnya peduli banget gitu sama kamu ya, kamu tidak tidak merasa kayaknya, "Oh dia cuek kok Kak," gitu ya. Nah kita lihat kenapa sih dia punya energi seperti itu. Karena tadi aku temanya kan random ya, cuman kan di, pemikiran aku kayak ada nih aku mau ngomongin nih kayak ada orang yang sebenarnya tuh sayang, sebenarnya cinta, mungkin kamunya ini aja yang belum yakin sama orang tersebut ya. Oh, dari komunikasi teman-teman mungkin orangnya tidak mudah untuk bicara secara nyata, secara langsung ya. Dia lebih suka ke tindakan teman-teman yang aku lihat ya. Oke, sudah ada 4 ya, the letter, kemudian the moon, the coffin, dan the cloud ya. Yang aku lihat dari kartu-kartu ini ya, mungkin orangnya ini dari cara percakapannya ya, untuk komunikasi tuh orangnya mungkin sedikit pendiam, kemudian orangnya cuek, cool gitu ya. Terus kemudian ada energi kayak dia ini tuh, apa ya, pembawaannya tuh sedikit bicara tapi banyak action gitu loh. Jadi misalkan nanti ketemu, dengan orang ini ya, kamu tuh lebih banyak dia itu mengungkapkan dengan tindakan gitu. Kalau misalkan dia sayang sama kamu, ya dia akan buktikan dengan tindakannya. Tapi kalau misalkan orang ini lagi marah, dia pun juga tiba-tiba mendiamkan kamu gitu ya. Memang agak sulit ditebak orangnya. Kemudian ada the moon ya, mungkin di sini juga ada yang, aku lihat kayak bikin
dari sikapnya ini tuh bikin kamu tuh sedikit emosi ya, karena memang orangnya tuh pendiam, sedangkan kamu tuh orang yang ceria, orang yang banyak ngomong kayak aku gitu ya. Kamu orangnya yang kalau misalkan ada apa-apa tuh to the point, kamu orangnya ya. Nah, sedangkan orang ini tuh kayak orang yang berbelit-belit gitu loh, kalau misalkan dia mau bilang kangen aja dia tuh kayak gengsinya tinggi, maluan gitu ya, dan ini sering bikin kamu emosi greget lah kayak gitu. Terus kemudian di sini ada The Calvin ya, mungkin juga dia tuh ada, energi kesedihan ya, mungkin pernah gitu ya entah di keluarganya, dididikan orang tuanya, atau mungkin dengan pasangannya sebelum kamu, gitu kayak dia tuh nggak dihargain gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh kalau mau mengungkapkan perasaan tuh takut, was-was sekarang karena kemarin-kemarin tuh banyak orang yang tidak mendengarkan dia, makanya tuh dia lebih cenderung sedikit bicara tapi dia akan action, akan bergerak gitu ya, akan membuktikan dengan tingkah laku dia. Kalau memang dia lagi kangen ya dia akan tunjukkan, kalau dia lagi care sama kamu, apa namanya, dia tuh sayang sama kamu, dia akan tunjukkan dengan sikap ya. Karena ada energi kesedihan mungkin di masa lalunya tuh dia orangnya pernah tidak dianggap gitu ya teman-teman, pernah diabaikan gitu ya. Kemudian di sini the cloud ya mungkin juga, ada ketidakkepastian ya, mungkin dia juga ada kebingungan di diri kamu, kenapa sih orang ini kalau emang sayang kok dia tidak pernah bilang ini itu, bahkan ya kalau memang dia itu awalnya memang pengennya serius sama kamu kok sampai sekarang hubungan stuck nih, nggak ada, perkembangan, terus kemudian juga dia kok nggak ngelamar-ngelamar aku, kayak gitu ya. Mungkin juga kamunya ada tidak, kayak kamunya bingung ya, ada yang ketidakpastiannya di hubungan ini. Jadi kamu juga saat ini mungkin kondisi kamu juga bingung ya teman-teman, kenapa dia nggak ada, eee, effort-nya atau kamu tidak melihat dia tuh menunjukkan untuk keseriusan hubungan ini. Tapi yang aku lihat sebenarnya karena apa? Ya itu tadi, karena memang orangnya ini kayak ada kondisi di mana dia pernah tidak dihargain di saat ketika dia ngomong. Jadi mungkin dari didikan keluarganya, dia setiap ingin mengutarakan pendapat, ingin berbicara itu, di keluarganya cenderung mengabaikan dia atau bahkan tidak dihargai sama sekali gitu, tidak didengarkan. Bahkan mungkin dari pasangan sebelumnya, sebelum ketemu kamu tuh mungkin dia juga punya pasangan yang suka mengabaikan dia, cuekin dia. Akhirnya dia sekarang memilih diam karena takut suaranya tidak didengar. Jadi kalau misalkan dia itu pengen apa-apa ke kamu, ngobrolnya lewat tindakan gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini kalau kamu lihatnya kayak kamu tuh ragu sama orang ini, kamu lihat dari cara dia memperlakukan kamu, ya, gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kamu lihatnya katanya sayang, Kak, tapi kok dianya, nggak ada pergerakan dia pengen lamar, dia tidak ada ngobrol ini itu, dia nggak pernah bilang, "Aku sayang kamu," nggak pernah bilang, "I love you," gitu ya. Nah, itu kamu lihat dari tindakan aja, teman-teman, ya. Kalau emang dia pengen serius, lihat dari keseriusannya itu dari tindakannya, karena dia nggak bakalan, mudah untuk ngomong, ya, karena ada energi itu tadi, mungkin ada energi masa lalunya yang bikin dia akhirnya nggak pede kalau dia mau ngomong langsung gitu teman-teman, karena pernah diabaikan, tidak dihargai setiap dia berucap gitu ya. Kasihan sih kalau orang seperti itu ya, apalagi kalau, memang dia tidak bisa mengutarakan kan akhirnya ada salah paham teman-teman ya. Tapi kamu lihat aja dari, sikap dia memperlakukan kamu ya. Kita lihat di sini ada energi apa yang ketarik, bisa zodiak kamu, zodiak dia, ataupun zodiak kalian berdua ya. Oke, di sini ada Gemini, Scorpio, Aries, Taurus, Scorpio kuat. Nah, Scorpio dekan kedua nih yang aku lihat kayaknya ya teman-teman, orangnya cenderung, ini, pendiam ya, orangnya misterius, susah untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Taurus kuat, Gemini lagi, dan Aquarius. Oke, ada Gemini, Taurus, Aries, Scorpio. Gemini kuat, Taurus juga kuat, Scorpio kuat, Aquarius kuat, dan Pisces ya. Ini yang enggak double cuman Aries sama Pisces ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.